Ini ya tergantung Pak Haji nih. Kalau Pak Haji mau modalin, ya bismillah jalan. Pak Haji ngomong begini, itu untungnya berapa? Gitu. Untungnya sekian. Udah, gue modalin lo. Coba. Yang tadinya marah-marah, malah bolak-balik malah modalin lagi gitu loh. Nah ini kan ceritanya nih. Kalau cerita kan dua model nih, ada dua model kan. Model Firaun sama model ibunya Musa kan. Dan Musa gitu ya. Si Fir'aunnya yang nagih, si Musanya yang dikejar-kejar itu ya yang mungkin Ucup dan kawan-kawannya. Itulah gambaran yang paling aneh dalam hidup saya itu, melihat suatu kasus yang menjolimi siapa, yang dijolimi siapa, yang digambarkan sebagai Musa siapa, yang digambarkan sebagai Fir'aun itu siapa. Itu paling lucu menurut saya ya. Saya nggak bilang apa ya ini penistaan, tapi ini lucu sekali gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kita kali ini ngomongin tentang yang baru ya. Jadi ini ada sebuah apa ya, ceramah online atau apa ya, atau sedang berfatwa online. Ini ya bicaranya Yusuf Mansur ya, karena dia mungkin udah jarang diundang ke acara TV, bahkan udah lama sekali mungkin ya nggak diundang ke acara TV. Terus jarang sekali diundang ceramah, terkecuali apa ya, kalau disebut relasi ya mungkin kayak ada hubungan lah gitu ya, ada korelasi dengan sebuah pesantren atau apa yang mengundang mereka. Oleh karena itu biasanya nggak rame teman-teman, atau mungkin bekas rumah tafisnya atau apa yang terkoneksi dulunya mengundang dan nggak rame, orang masyarakat udah nggak antusias lagi gitu ya. Kan biasanya dibikin acara besar pengajian gitu, sekarang ya mungkin di masjid atau di acara aula pesantren mereka yang terkoneksi dengan si Pak Jaman ini ya. Nah, yang menarik adalah teman-teman, dia itu dalam di sini ya, di sebuah ceramah online-nya itu atau stand up komedi online-nya itu, dia itu sedang membicarakan tentang seseorang yang apa ya, kelompok dan seseorang yang kayak mirip gitu, mirip dengan posisi Pak Jaman saat ini teman-teman. Nah, kita lihat dulu teman-teman videonya, yuk check it out. Saya dulu pernah ada teman, izin Allah nih cerita. Hidupnya dibayang-bayang ketakutan aja. Takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Dan emang secara fakta dan data dia wajib takut. Dia bukan cuman harus apa? Bukan cuman apa ya, berpeluang takut. Dia wajib takut. Karena gagal ini, gagal itu, gagal ini, gagal itu, kena ini, kena itu. Wah, pokoknya hitungannya dia berhak atas ketakutan yang dia takutan gitu. Oke? Tapi kemudian kami dengan izin Allah ke Kiai gitu. Terus Kiai bilang begini. Kiai Jerijis. Udah, kalau percaya yang kita takutin, ntar takut beneran. Kalau kita percaya yang kita sedihin, ntar sedih beneran. Udah sih percaya sama Allah. Allah ntar itu nenangin. Kalau kita percaya sama ketenangan, ntar kita tenang beneran. Kalau kita ntar percaya bahwa baik-baik aja, ntar semua baik-baik aja gitu. Terus ya dengan izin Allah nih cerita, kami silaturahim ke Kiai, jalan ke Kiai mana aja gitu. Dan dianterin itu, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat Allah aja ntar jadi tenang. Udah dah. Dibawa dah tuh sama temenannya tuh. So, bisa membawa dia pada ketenangan. Sholat. Bener loh. Ada satu masa dia pulang. Tungguin Allah. Ya. Ditunggu orang yang nagih utang. Ya. Lagi nerima kemarahan tuh tamu. Subhanallah, datang tamu berikutnya. Membawa berita bahwa ada proyek. Butuh seragam olahraga gitu. Ini kan kita mau ngomong bahwa
akan ada keajaiban dari yang kita nggak pikirin, nggak kita duga, nggak kita sangka, ya, yang menurut kita muskil betul, mustahil bener, kagak bakalan dah gitu. Tapi ternyata emang kuasa Allah di atas segala-galanya gitu. Hal yang menurut kita nggak mungkin itu terjadi. Ayat 8 dan 9 surah Al-Qasas yang akan kita baca di beberapa menit terakhir insyaallah pada kesempatan hari ini, ya, ini cerita kita kalau kita percaya keajaiban itu ada dari Allah Subhanahu wa taala. Hal yang benar-benar kebolak-kebalik dah insyaallah. Asal kita percaya aja sama Allah. Allah datangin ketenangan, datangin kedamaian, datangin pertolongan min haitsu la yahtasib, dari jalan tidak diduga. Nah, teman saya itu ya rupanya yang marah-marah ini yang modalin dia. Dia nggak bisa mulangin. Boro-boro ngasih untung, mulangin juga nggak bisa. Tapi ketenangan udah Allah kasih nih buat dia. Tenang gitu. Lagi dimarahin kayak begitu juga dia tenang gitu. Sehingga tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan. Maaf ya, orang yang ditagih utang banyak ngebunuh. Jadi jangan bilang ketenangan tuh nggak penting. Yang tenang itu bukan cuma yang nagih utang, yang ditagih juga kudu tenang. Karena kalau yang ditagih utang kagak tenang, bener dia bisa ke dapur ngambil pisau ditusuk tuh orang. Iya kan? Berarti ketenangan perlu kan? Nah, begitu dia tenang, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, datang tamu berikutnya. Ya, tentu ini tidak simsalabim, ini adalah proses. Jadi beberapa waktu kami ke kiai gitulah, kira-kira gitu ya. Berjalan dengan waktu terjadi peristiwa ini yang ternyata peristiwa ini terbolak-terbalik nanti nih. Bagaimana cerita terbolak-terbaliknya? Ya Allah, tamu yang berikutnya ini datang bawa project. Rupanya teman saya ini usahanya konveksi. Nggak punya duit lagi, nggak punya modal lagi. Udah berantakan dah semuanya. Lah project yang dibawa tahun itu ya kira-kira 200 juta. Tahun itu ya. Lupa saya. Izin Allah ceritain 2005 apa 2006 gitu, apa 2007 gitu. Nah, udah di TV saya udah di TV tuh. Nah, cerita ini datang dia udah saya udah di TV izin Allah. Begitu datang mau nggak ngerjain itu. Ini proyek seragam 200 juta gitu. Nah, teman saya itu Wandi namanya kalau nggak salah. Itu dia bilang begini, ya tergantung Pak Haji nih. Kalau Pak Haji mau modalin, ya bismillah jalan. Pak Haji ngomong begini, itu untungnya berapa? Gitu. Untungnya sekian. Udah, gue modalin lo. Coba. Yang tadinya marah-marah, malah bolak-balik malah modalin lagi gitu loh. Nah ini kan ceritanya nih, kalau cerita kan dua model nih, ada dua model kan. Model Firaun sama model ibunya Musa kan. Oke, itu teman-teman. Nah, teman-teman, itu kan dia bicara tentang kegagalan ya, kegagalan seseorang yang bikin ini itu gagal, bikin ini gagal, ini pokoknya serba gagal dan dia punya banyak utang lah dalam tanda kutip seperti itu, dan itu ditagih ya teman-teman. Ini saya ambil beberapa kutipannya, itu menggambarkan dia dan kami. Jadi sebuah contoh bahwasanya Yusuf Mansur itu benar-benar mendampingi orang ini. Agak aneh juga ada orang yang punya utang banyak terus mendampingi. Agak aneh sih sebenarnya. Menurut saya ini menggambarkan dirinya dan kami. Artinya bukan cuma satu orang di sini teman-teman. Ini ada sebuah kelompok. Ini omongan Yusuf Mansur karena mungkin ya retorika yang biasa diungkapkan. Karena Yusuf Mansur ini cukup jago ngomong suatu kondisi. Cuma dia tetap ada kuncinya, dia dan kami gitu. Artinya dia mungkin dianya sendiri yang sedang bermasalah, kami adalah kelompok yang disebutkan itu. Itu ya teman-teman. Jadi itu kuncinya. Kelompoknya itu disebut kami, terus dianya sebagai contohnya. Walaupun dia menyebutkan bahwasanya ini kasus orang lain, tapi kasus orang lain kok bisa sampai mendampingi kan agak aneh gitu ya. Ditagih terus nantinya orang yang nagih itu malah akan memberikan kepercayaan kepada si Bang Ucup ini karena dia itu tidak emosi gitu ya. Itu contoh gambaran yang diungkapkan Yusuf Mansur di situ. Dia tidak emosi, tidak marah-marah, tidak ini, pokoknya udah pasrah gitu lah. Nah,
Ya itu kan omongan dia teman-teman. Terus dia menggambarkan bahwasanya contoh yang dia ucapkan ini seperti ada dalam surat Al-Qasas gitu ya. Jadi menggambarkan tentang dirinya dan orang yang sedang menghadapinya gitu, orang yang sedang dibuat masalah sama dia, sebenarnya kayak gitu ya. Kalau ada masalah banyak orang yang bisa sampai membunuh, itu omongan Yusuf Mansur gitu ya, dan dia itu tidak melakukan itu. Yang paling menarik adalah sebenarnya banyak sekali tekanan-tekanan yang ya mungkin kayak buzzer kayak gitu yang bilang, pokoknya banyak lah teman-teman, dan ada beberapa orang yang dilaporkan juga tekanan itu ada. Nggak bilang grup Yusuf Mansur ini atau grup Ucup ini nggak melakukan tekanan, ada teman-teman, ada. Bahkan dia sampai mungkin mencari-cari orang tertentu gitu, mau mencari data saya, mau membunuh karakter saya gitu. Ya karakter apa yang mau dibunuhnya kan, yang cuma gini-gini aja. Kalaupun misalkan gitu, misalkan saya anak ini contoh, misalkan saya anak polisi, kalau bikin YouTube ya gitu-gitu aja, terus mengungkap kebenaran ya gitu-gitu aja. Kalau misalkan saya anak petani, saya bikin konten YouTube untuk mengungkap kebenaran ya gitu-gitu aja. Terus masalahnya apa? Kan pribadi saya kan nggak ada hubungannya. Itu aja sebenarnya. Kalau misalkan saya belajar tentang bagaimana meneliti suatu kasus hukum, ya kan nggak ada masalah. Semua orang punya hak yang sama gitu. Apalagi hukum kita teman-teman. Jadi kalau kita belajar hukum itu, kalau ada sesuatu yang dilakukan di sana, ada sebuah kejahatan yang dilakukan dengan kesengajaan, itu ada sebuah kejahatan, kita nggak ikut menegur, kita nggak ikut membantu yang terzolimi, itu kita bagian orang-orang yang menjolimi sebenarnya. Sebenarnya dalam kasus pidana tertentu seperti itulah. Saya kasihkan, kalau misalkan ada orang yang sedang todong gitu, kita nggak bantu, sebenarnya kita sebagian dari orang yang menodong itu gitu, sebenarnya gitu ya teman-teman. Tapi kan nggak semudah itu ya. Nah terus kemudian dia itu kan pernah menandai, misalkan contoh saya Deddy Septriadi ditandai, terus saya ditandai gitu. Ya saya nggak tahu ditandai buat apa gitu. Bahkan pernah marah-marah kalau itu uangnya itu haram, itu ibaratnya kayak gitu, itu uangnya haram. Ya terserah, dia juga bikin itu malah dia lebih berbahaya lagi menurut saya. Ya terserah, tapi soal haram dan halal itu bukan urusan Yusuf Mansur gitu ya. Jadi kita tahu hukum bagaimana kita mencari uang yang halal itu bagaimana gitu ya. Itu sudah diajarkan gitu ya dari kecil malah. Nah, kalau bikin YouTube untuk membuat sebuah penyadaran atau memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mengingatkan suatu kejahatan yang tidak boleh dilakukan, ya menurut saya itu baik-baik saja gitu ya. Nah terus kemudian orang di sini ini yang paling aneh, orang yang nagih utang itu harus senang gitu. Orang yang nagih utang ke Yusuf Mansur itu udah berlangsung lama sekali gitu ya, udah lama sekali, bukan hanya tenang, itu udah sabar sekali. Tapi seolah-olah kayak Yusuf Mansur itu menggambarkan dirinya itu ya tenang ditagih, ya karena dia mewatah dosa aja tanpa dosa, cuek-cuek aja, nggak peduli malah. Kan Pak Iqbal pernah bilang, ya tenang aja, pokoknya nanti gampang, tinggal minta maaf aja. Itu omongan Pak Iqbal ya, dan saya tahu orangnya siapa sebenarnya. Intinya, pokoknya mah kalau misalkan orang yang nagih nggak sabar, itu akan kebalik-balik gitu. Jadi kalau misalkan orang yang nagih nggak sabar itu, ya nanti malah akan celaka ibaratnya kayak gitu. Karena dia memposisikan cerita itu kayak semacam, ya di surat Al-Qasas itu kayak semacam Fir'aun dan Musa gitu ya. Si Fir'aunnya yang nagih, si Musanya yang dikejar-kejar itu ya yang mungkin Ucup dan kawan-kawannya. Itulah gambaran yang paling aneh dalam hidup saya itu, melihat suatu kasus yang menjolimi siapa, yang dijolimi siapa, yang digambarkan sebagai Musa siapa, yang digambarkan sebagai Fir'aun itu siapa. Itu paling lucu menurut saya ya. Saya nggak bilang ini penistaan, tapi ini lucu sekali gitu ya. Ada orang yang benar-benar kok bisa kayak gitu gitu ya. Orang yang dizolimi itu digambarkan sebagai Fir'aun, kocak gitu loh. Parah benar-benar. Ya mungkin karena hatinya udah tertutupi dari apa gitu ya. Mungkin karena uang berserakan di halaman daku terus disapu jadi uang, mungkin hatinya mampet di situ mungkin ya. Itulah wali kutubnya itu.
Ya pokoknya seperti itu ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa membayangkan kalau teman-teman di posisi para investor itu atau bekas karyawannya itu, orang-orang yang dirugikan itu diposisikan sama Yusuf Mansur itu sebagai Fir'aun. Jadi teman-teman jangan pernah berharap Yusuf Mansur ini akan baik pada orang-orang yang telah ya ibaratnya disolimi ya ini, jangan pernah. Karena posisi dia itu sebagai Musa. Bahkan dia sering bilang kan di satu, ada ya bilang gitu diulang-ulang di YouTube gitu ya. Karena saya katakan sering itu kan sering muncul gitu ya. Bukan berarti dia ngomongin berkali-kali, tapi dia sering menggambarkan dirinya sebagai Musa. Gitu. Dan dia pernah menyebut dia itu Musa kecil gitu ya. Jadi teman-teman jangan pernah berpikir kalau Yusuf Mansur telah merugikan kalian dan Yusuf Mansur akan berbaik hati pada kalian. Enggak, karena dia memposisikan dirinya sebagai Musa. Karena dia namanya Yusuf gitu katanya. Oke teman-teman, masih ada pembahasan lagi di video ini karena durasinya terlalu panjang. Jadi sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.